Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Selamat datang di channel YouTube Bu Dewi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, pastikan kalian sudah mandi, sudah sarapan sehingga kalian dalam belajar tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku semuanya, pagi ini kita akan belajar tentang tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran ketiga. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Oke, anak-anakku semuanya, perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, ciri-ciri makhluk hidup apa saja anak-anak? Ya, makhluk hidup itu bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak dan tumbuh, serta peka terhadap rangsang. Nah, di sini apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kamu temukan pada gambar tersebut? Ayo, apa anak-anak? Bu Dewi, itu ayamnya membutuhkan makan untuk kelangsungan hidupnya. Ya, benar sekali. Apalagi tumbuhan Bu Dewi membutuhkan air untuk hidup. Enggih, betul. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kamu temukan pada gambar tersebut. Nggih. Nah, ini adalah penjelasannya. Ciri-ciri makhluk hidup itu pertama, tumbuhan memerlukan air. Pada kegiatan itu adalah ibu menyiram tanaman. Yang kedua, ayam memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar tersebut ayah dan Siti sedang memberikan makan. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Pada gambar dijelaskan bahwa gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Yang keempat, manusia berkembang biak. Pada gambar itu digambarkan bahwa ada keluarganya Siti, yaitu ada ayah, ada ibu, dan juga ada Siti. Yang kelima, ayam memerlukan minuman. Kegiatan pada gambar ada tempat minum ayam. Yang keenam, hewan bergerak. Digambarkan pada kegiatan itu ayam nampak menuju pada makanannya. Ya, yang selanjutnya. Nah, di sini. Amati kedua gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar berikut? Nah, anak-anak, di sini ada keluarganya Siti dan juga ada ayam dan anaknya. Oke, hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Keluarga Siti sedang makan dengan lauk, telur, dan ayam. Gambar pertama menunjukkan Siti dan keluarganya membutuhkan makan. Itu digambarkan bahwa di atas mejanya itu ada nasi, ada lauk, dan ada juga sayur. Makanan bisa berasal dari makhluk hidup lainnya, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari telur menjadi anak ayam, dan selanjutnya menjadi ayam dewasa. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dibuat mainan. Tetapi hati-hati dengan induk ayamnya. Karena induk ayam akan marah jika anaknya diganggu.
Ya, kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Anak-anak, ada yang tahu lagu tentang anak ayam itu seperti apa? Ya, oke ya, inilah lagu tentang anak ayam, ciptaan NN. Nah, NN itu apa toh Bu Dewi? Nah, NN itu artinya tidak diketahui nama yang menciptakan lagu itu. Nah, NN itu artinya no name. No itu tidak, name itu nama. Nah, tidak diketahui nama sang pencipta lagu ini. Nah, pasti kalian sudah bisa ya anak-anak lagunya ini. Oke, yuk kita mainkan, kita nyanyikan bareng-bareng yuk. Oke, 1, 2, 3. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4. Mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3. Mati 1, tinggallah 2. Teko, 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 tek. Nah, seperti itulah ya. Bisa diulang-ulang nanti. Nah, dari sini kita juga bisa belajar berhitung loh anak-anak. Nah, anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Kita berhitung pengurangan. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberikan tanda panjang dan tanda pendek bunyi pada lagu Anak Ayam tadi? Nah, Bu Dewi sudah menyiapkan lagu Anak Ayam yang sudah diberi tanda. Nah, ini dia. Teko, 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 tek. Nah, pada bagian tek ini panjang ya, karena di sini tandanya panjang. Kalau sebelumnya pendek-pendek, jadi baca nyanyinya juga pendek. Kalau nanti kita nyanyikan tek, kotek, ko, tek. Nah, itu nanti kan sudah beda lagi nanti syairnya, lagunya ya. Oke. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi asupan bagi tubuh manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Ya, di sini ada 5 peternakan, yaitu peternakan A, B, C, D, dan E. Peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan itu ada 3.000 butir telur anak-anak. Peternakan B, jumlah telur yang dihasilkan per bulan itu ada 1.500 butir telur. Dan peternakan C, jumlah telur yang dihasilkan per bulan itu 3.500 butir telur. Peternakan D, jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 2.000 butir telur. Peternakan E, jumlah telur yang dihasilkan per bulan ada 2.500 butir telur. Nah, dari tabel peternakan A, B, C, D, dan E ini, peternakan siapakah yang paling banyak menghasilkan telur? Nah, kita bisa lihat dari angka paling depan ini adalah angka ribuannya. Ribuan angka yang paling besar ada angka 3, ini juga 3. Nah, ini 3, ini 3. Kita lihat belakangnya apakah ada angka yang lebih besar lagi. Ternyata yang di sini 3.000, yang di sini yang A ini 3.000, yang C adalah 3.500. Sehingga peternakan yang paling besar, yang paling banyak menghasilkan telur adalah peternakan C. Ya, peternakan C. Terus peternakan siapakah yang paling sedikit menghasilkan telur? Nah, kita lihat lagi. Angka yang paling depan ini, yang paling kecil angkanya adalah peternakan B. Sehingga peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur adalah peternakan B. Oke, sekarang urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan.
Mulailah dari peternakan dengan hasil telur paling sedikit per bulan. Nah, tadi sudah kita lihat yang paling sedikit adalah peternakan B. Kemudian kita cari ternyata yang paling sedikit kedua yaitu peternakan D. Kemudian disusul peternakan E, peternakan A, dan yang paling banyak adalah peternakan C. Ya. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik-titik. Nah, kalian baca ini. Membacanya yaitu dari angka 1. 1 ini paling awal ini adalah 1225. Ya, seperti itu nggih. Nah, agar kamu lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250 tadi. Seperti ini. Tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Yang pertama ini adalah ribuan, yang ini adalah ratusan, ini adalah puluhan, dan ini satuan. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Sehingga kalau dibaca adalah 1250. Nah, seperti itu anak-anak. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, di sini ada 4750. Dibacanya 4750. Satuan yang paling belakang angkanya ditaruh di satuan, nilainya 0. Puluhannya, ada angka 5. 5 nilainya 50. Ratusannya diangkat pada angka 7, nilainya 700. Ribuannya pada angka 4, ini nilainya 4000. Sehingga dibacanya 4750. Nah, seperti itu. Oke, cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, ini masih titik-titik, dibaca 8417. Nah, 7 satuannya itu pada angka 7, sehingga nilainya 7. Terus puluhannya angka 1, sehingga nilainya 10. Ratusannya angka 4, sehingga nilainya 400, dan ribuannya di angka 8, maka nilainya 8000. Sehingga kalau ditulis menjadi 8417. Nah, seperti itu. Oke, anak-anakku semuanya. Terima kasih sudah membersamai Ibu Dewi hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.